Insya Allah, rumah tua yang di dalamnya masih banyak sekali ya. Apa seperti bupet-bupet tua yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Halo. Astagfirullahaladzim. Sebentar guys, aku mencium bau wangi banget. Dan seperti aku mendengar suara duk gitu ya, apa ya. Di depan rumah ini sering terlihat sosok wanita Belanda misterius guys. Kali ini aku sudah berada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur ya. Aku akan coba eksplor sebuah rumah tua yang sudah terbengkalai lebih dari 15 tahun. Dulunya dimiliki seorang dokter dan katanya setelah terbengkalai rumah ini menjadi horor dan angker. Teman-teman, yuk kita eksplor. Jadi aku sudah berada di depan rumah seorang dokter yang sudah terbengkalai 15 tahun. Dari depan kondisi bangunannya benar-benar tak terlihat. Bangunan ini sendiri persis di pinggir jalan raya ya. Beberapa cerita-cerita yang menceritakan bahwa di depan rumah ini sering terlihat sosok wanita Belanda misterius guys. Padahal ini rumah hampir tak terlihat ya bangunannya. Tapi ada ceritanya seperti itu. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba eksplor saja lokasinya seperti apa. Wow, rumahnya persis ya di balik semak-semak itu. Kondisinya udah lumayan parah ini. Lokasi eksplor kita. Di sini ada gerbangnya, teman-teman. Wah, ini gerbang menuju ke bagian belakang ya. Dan ini adalah bagian depan yang katanya sih sering terlihat sosok wanita Belanda misterius. Kita coba ke sini aja. Jadi di depan rumah ini ada beberapa penjual begitu ya. Ada pedagang kaki lima guys yang sering jualan. Dan mereka itu melihat samar-samar sosok wanita Belanda itu hilir mudik di depan sini. Ini memang terlihat bangunan sangat lawas ya. Kalian bisa lihat. Bangunan lawas, bangunan kuno. Dilihat dari pintunya saja ini sudah terlihat banget ya. Kalau ini memang bangunan kuno guys. Di depan sini ada almari tua dan juga kasurnya yang kayak gitu. Jadi di sini ya sosok wanita Belanda misterius itu. Halo. Jadi di depan sana itu jalan raya ya. Sangat memungkinkan sekali orang melihat bangunan ini dari luar. Kita coba telusur ke dalam bangunan, teman-teman. Kayak gini loh. Kalian bisa lihat di bagian depannya kayak gini. Ini bagian depan rumah ya, udah parah banget. Kita masuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh ada tulisannya ya, atau plang. Dokter Gigi Putri Chandra Dewi, spesialis konservasi gigi. Yang kayak gitu guys. Jadi memang dulunya rumah ini adalah rumah dokter gigi ya. Tapi setelah lama terbengkalai, katanya sih menjadi salah satu bangunan yang lumayan horor ataupun lumayan creepy ya di Sidoarjo. Teman-teman, kita coba merangsek ke dalam, masuk loh di dalam situ. Ini apa ya? Ini seperti kursi. Seperti kursi tua ini.
Masuk ke dalam situ sepertinya terkoneksi ke beberapa bangunan ya. Dan ini ada seperti wastafel tua. Kita coba masuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini benar-benar bangunan Belanda. Bangunan kuno ya. Kita langsung menuju ke seperti gudang ya di sini. Waduh, kita langsung masuk ke sebuah gudang tua guys. Di bagian atasnya kalian bisa lihat udah ambrol jebol bangunan-bangunan ataupun struktur bangunan di dalam rumah ini ya. Wah, ada bekas madu. Kita coba lihat apa ini. Madu putri asli Sumbawa. Yang kayak gitu ya. Wah, di dalam sini ada pakaian-pakaian bekas yang kayak gitu. Ada pakaian-pakaian bekas dan juga apa ya? Seperti ini, teman-teman. Ini barangnya tua semua ya aku lihatnya. Ada tempat roti-roti yang kayak gitu juga. Coba kalian lihat. Ini lemari tua banget ya. Merinding banget masuk lokasi ini. Ada suara. Halo. Aku seperti mendengar suara apa ya? Perempuan. Halo. Merinding aku ya langsung. Seperti gitu, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bau wangi banget ya di sini. Kulon nuwun. Aku mencium bau wangi yang sangat menyengat, guys. Kulon nuwun. Wow. Rumahnya yang seperti ini. Insya Allah. Rumah tua yang di dalamnya masih banyak sekali ya. Apa seperti bupet-bupet tua yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Halo. Astagfirullahaladzim. Sebentar guys. Aku mencium bau wangi banget. Dan seperti aku mendengar suara duk gitu ya, apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak tahu ya. Jadi ada seperti bunyi guys. Ada seperti bunyi ya di sekitar area lemari ini. Ada seperti bunyi. Seperti apa ya, lemari yang terketok. Duk gitu loh. Kurang pelan sih tapi terdengar bunyinya guys. Sumpah. Halo. Masuk sini kok wangi banget gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Aku seperti mendengar suara duk gitu ya di sekitar area lemari ini. Dan baunya wangi banget. Di situ ada lukisan. Ini apa ya? Almari kosong aja. Almarinya kosong semuanya ternyata. Oke. Barang-barang yang kulihat ya di dalam sini semuanya serba tua. Ini ada apa? Wah, ini ada fotonya
teman-teman. Bisa dilihat nggak ya? Kalian bisa lihat ada foto yang masih tertinggal di sini ya. Fotonya kayak gini. Kemudian banyak sekali buku-buku di atas meja dan berbagai benda-benda lainnya seperti buku-buku yang kayak gini. Ini tahun 2005 guys. Catatan yang tertera di buku ini tuh tahun 2005. Iya kan, 2005 itu. Kalian bisa lihat. Jadi memang rumah ini diprediksi ya, ataupun diperkirakan sudah terbengkalai sekitar 15 tahun. Di sini ada kursi tua. Aku berapa lama di sini karena aku mendengar sumber suara itu berada di sini, guys. Seperti duk gitu ya, atau saduan atau apa gitu loh, yang mengenai dinding lemari, tapi terdengar jelas memang. Ya Allah, baru aku mulai explore ini. Di sini banyak buku-buku sepertinya. Apa ya ini ya? Terjemahan Quran Karim. Oh, ini ada Al-Quran guys. Oh, Quran ini aku kira album foto ya. Parah sih kondisinya bangunan ini. Atasnya kalian bisa lihat, atasnya pun kayak seperti itu ya. Aku penasaran, sangat penasaran dengan suara duk tadi ya yang berasal dari sini, teman-teman. Dindingnya udah rontok semuanya, mungkin ada yang jatuh mungkin ya. Itu ada apa? Bekas acian yang mulai terkelupas mungkin. Aku positif thinking aja sih. Tapi memang benar-benar aku mendengar suara misterius ya di dalam kamar ini, seperti jeduk gitu. Ya mudah-mudahan sih benda yang jatuh ataupun kulit dari dinding yang terkelupas ya. Kita coba masuk sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini almarinya, apa? Lampunya juga masih tergantung di sini. Kalian bisa lihat. Lampu yang sangat jadul sekali. Kemudian di sini ada sebuah bupet tua yang menurut aku juga masih layak pakai. Meskipun rumah sudah terbengkalai puluhan tahun ya, kalian bisa lihat. Ini bupet belum termakan oleh rayap. Di dalam sini ada apa aja? Ada suara. Nah, ini ada suara kodok guys ternyata. Tapi kenapa ya? Ini bau wangi benar-benar menyengat, nggak hilang-hilang. Dari tadi aku mencium bau wangi yang sangat menyengat di ruangan sekitar sini. Kita lanjut eksplor saja. Merinding sih aku eksplor lokasi ini guys, serius. Di sini ada bupet. Kita coba lihat di bagian dalamnya ada apa aja. Nggak ada apapun ya, teman. Hanya seperti ini saja sih. Tapi di sini ada beberapa kaset-kaset tua, kaset-kaset pita jadul banget ya. Mungkin di antara kalian pengen tahu, ada Soto Maryam, Adiluhung, Jamal Mirdad. Waduh, iki tahun segitu rek, tahun 80-an itu ya.
Instrumentalia Hits. Ada suara lagi loh. Mungkin di antara kalian pengen tahu dalamnya kayak gimana. Kaset pita tuh kayak gini. Aku seperti mendengar suara orang gitu ya. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini di dalam sini kamarnya juga besar ya. Ada sebuah lemari yang cukup besar berada di pojokan situ. Lemarinya sepertinya juga belum termakan oleh rayap ya. Beda dengan depannya ini yang udah habis kena tetesan air hujan, keropos ya kan. Kita coba ke sini guys. Di sini baju-bajunya ini ya. Sebenarnya di dalam almari tua ini terdapat baju-baju yang banyak banget. Contohnya itu baju yang kayak gini ya. Baju yang kayak gini, baju jadul, baju lawas, baju kuno. Banyak banget ya. Kemudian di sini juga guys. Nah ini. Celana-celana jeans dan lain sebagainya. Mayoritas barang-barang yang aku lihat di dalam rumah ini ya, ini barang-barang tua dan jadul. Aku nemu apa ini guys? Aku pengen tahu album foto sebenarnya, tapi belum nemu ya. Kalau kita melihat album foto kan minimal kita bisa tahu pemilik rumah ini dulunya fotonya kayak gimana gitu. Di sini semuanya hanya apa ya, benda-benda yang seperti ini. Ada dompet, apakah ada uangnya ini? Nggak ada guys. Buku-buku yang kayak gitu nggak ada album foto guys, sumpah. Di dalam sini semuanya sudah termakan rayap. Kalian bisa lihat seperti itu. Apa ini? Apakah foto? Bukan ya. Nggak ada foto sama sekali yang aku dapatkan, tapi ada tas-tas tua yang ya kayak gini. Kita lanjut explore saja. Kula nuwun. Oke, di sini ada bupet tua lagi, dan sekali lagi aku nggak menemukan foto pemilik rumah ini dulunya. Di atas itu ada seperti kitab-kitab ya. Hanya yang seperti itu saja. Peralatan sekolah ya ini. Oke guys, kita coba lanjut explore. Lokasi yang benar-benar membuat aku merinding ini ya. Ini langsung masuk ke dalam toilet. Kita coba masuk. Jadi kalau kondisi toiletnya adalah toilet jongkok, toilet duduk, kloset duduk kayak gitu, aku masuk aja ya untuk melihat bagian dalamnya. Ini ada tempat untuk menaruh sabun-sabun. Kemudian ada bak mandinya juga guys. Rumah tua ini sudah benar-benar hancur. Hampir keseluruhan bagian bangunannya remuk ya. Atas-atasnya udah perotol semuanya. Beberapa kursi yang berada di tempat ini pun sudah nggak berbentuk guys. Nah ini lemari-lemari tua semuanya loh. Aduh, udah nggak ada yang bisa dilihat di sini ya. Di depanku ini ada sebuah bupet tua. Mungkin mbah-mbah kalian, tante-tante, bude-bude kalian dulu itu kalau orang kaya pasti punya bupet yang model pelengkuk-pelengkuk kayak gini ya. Model apa ini? Jadul, model kuno, model klasik kayak gini. Tapi sekarang pun barang-barang yang seperti ini dijual ya.
dijual dengan harga yang cukup lumayan ya. Oke guys, aduh, ternyata di sini tuh ada Pertamina, disampaikan dengan hormat oleh Pertamina Daerah Operasi Hulu Papua Sorong. Ini tanda bintang apaan ya? Kayak gini loh. Kalian ngerti arti tanda yang kayak gini? Dari khusus Pertamina ini. Sepertinya apa ya? Penghargaan kayak gitu. Di dalam sini hanya terdapat pernak-pernik kecil-kecil yang kayak gini guys. Dari tadi, ini ada Nivea Whitening. Expirednya tahun berapa ini? Tahun 2015 guys, expirednya. Serius, aku sedang mencari foto ini tapi nggak menemukan ya. Ini sebentar, apa ini ya? Alah, kaset anu deh guys. Indonesia Ornamental Design. Ternyata yang kayak gitu. Apakah diantara kalian mengerti tentang desain yang kayak gini? ITS tahun 98, desain interior ITS 98 guys. Desain interior ini. Ini ya. Ini tebal banget ini. Yang seperti itu. Jelas nggak kalian bisa lihat? Ini seperti patung-patung kayak gitu ya. Seperti patung-patung, dan aku nggak ngerti artinya apa. Ada wayang-wayang juga gambarnya seperti ini. Oke, kita tutup saja. Di sini ada, nggak bisa dibuka ini. Bekas majalah-majalah. Dan serius aku nggak menemukan fotonya. Waduh, ternyata di belakangku ini ada sebuah kamar ya. Kita masuk saja. Nah, foto yang aku cari-cari ternyata berada di situ guys. Ada foto yang masih tersisa. Ada foto yang masih tersisa ya. Di antara kalian mungkin mengenali beliau ini. Nah, ini foto pernikahan beliau ini. Yang seperti itu ya. Oke. Jadi sama aja ya, di dalam kamar tua ini hanya tersisa ranjang tua. Dan aku barusan ngomong foto-foto, di sini ada sebuah album foto tua. Tapi ini benar-benar nggak bisa dilihat. Fotonya benar-benar nggak bisa dilihat ini. Luar biasa banget. Hancur, dan ini tuh sudah mau ambrol sebenarnya guys. Aku eksplor lokasi ini memang menjelang subuh itu. Sudah terdengar suara solah-solah ya dari masjid di depan guys. Di sini tuh ada meja kerja ya, bekas meja kerja ini. Bekas meja kerja, tapi ya sudah nggak berbentuk. Rumah tua yang sudah mulai remuk, termakan usia, termakan zaman. Aku yakin dulunya rumah ini penuh dengan kenangan dan juga ya banyak cerita lah pasti di dalamnya di sini. Kita coba ke bagian belakang guys. Nah, ini kita coba explore dari sisi samping sini dulu ya.
Sebenarnya kedua bangunan ini dihubungkan dengan lorong yang seperti ini guys. Lorongnya ini seperti rumah sakit ya. Seperti rumah sakit, seperti tempat kesehatan lainnya. Karena memang dulunya adalah rumah seorang dokter ya, yang dijadikan tempat praktek juga. Kondisinya seperti ini, bangunan tua memang. Sepanjang kita menyorot hanya melihat sisa-sisa bangunan tua yang berada di tempat ini. Banyak apa ya, pepohonan liar. Wah, ada kamar mandi tua ternyata di sini, guys. Dalam situ ada apa aja? Oh, dalam situ sebenarnya masih banyak barang-barangnya ya. Bisakah kita lihat? Oh, nggak bisa dibuka ini pintunya. Oh, nggak bisa, teman-teman. Ternyata di bagian belakang ini pintunya tertutup ya. Bisa kita buka nggak? Oh, nggak bisa dibuka ini. Oh, ini bisa ya? Oh, ini bisa, guys. Oh. Jadi di bagian belakang ini sepertinya adalah kitchennya ya. Kalian bisa lihat plafonnya. Ini plafon jadul, plafon kuno, zaman Bahiluya ya, ataupun zaman kuno banget gitu loh. Tapi tahun segitu, yang namanya rumah seorang dokter ya, sudah ada kitchen setnya. Sementara kalau di zamanku dulu mungkin masih usum dengan istilah babrakan kayak gitu loh. Kalau orang Jawa bilang babrakan pasti ngerti. Di bagian sini memang apa ya, di sini tuh area dapurnya guys. Ini tempat kompornya. Kemudian di sini ada meja untuk memasak. Masih tertinggal juga beberapa properti ya, seperti bekas gelas-gelas yang kayak gitu, yang kayak gini dan lain sebagainya. Ini tembus ke belakang ternyata. Halo. Bangunan tua, bangunan penuh dengan cerita. Horor banget ya di bagian belakang ini. Bekas akuarium. Oh, di situ sudah seperti apa ya? Seperti kebun ini, guys. Seperti kebun pisang ini. Kita masuk ke bagian terakhir. Nah, di sini. Wah, jadi sepertinya dulu adalah area garasi ya, sepertinya. Area garasi karena langsung terkoneksi dengan gerbang di depan sana tadi, guys. Gerbang yang akan kita masuki tapi kita belok kiri tadi ya. Nah, ini langsung terkoneksi ke depan sana kalau nggak ada pepohonan liar kayak gitu. Berhubung ada pepohonan liar, nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di bagian sini masih banyak tertinggal ya, seperti baskom-baskom dan juga peralatan cuci mencuci. Nah, kayak gini. Oh, masih bagus ya. Aku kira pecah tapi ternyata masih utuh ini, guys. Masih utuh dan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Di bawah ini kalian bisa lihat banyak sekali mangkok-mangkok. Ini juga ya. Waduh, entahlah. Di sini sepertinya tertimbun barang-barang yang sengaja disimpan tapi memang sudah termakan waktu ya, hancur semuanya kayak gitu. Kita nggak melihat foto pemilik rumah lagi. Hanya di bagian tadi ya kita bisa lihat ada foto pemilik. Nah, ini karena dulunya dia adalah seorang dokter mata, jadi ada kayak gini ya. Matamu ini ndelok enggak gitu loh. Huruf-huruf kayak gini gitu.
Tapi gimana ini hurufnya kok nggak adanya? Ada satu tok ini ya. Oh, di sini banyak guys ternyata. Nah, seperti itu. Mata kamu masih bisa melihat nggak huruf sekecil itu? Kalau aku sih masih bisa lihat ya. Seperti ini guys. Jadi memang barang-barang yang berada di dalam rumah bekas seorang dokter ini semuanya barang tua, semuanya barang jadul, dan ini aku nggak melihat barang-barang yang sekiranya itu barang-barang modern ya. Almarinya pun juga almari jadul, kuno dan lawas. Bener nggak? Gokil sih lokasinya. Tapi memang beneran ya, aku tadi seperti mendengar suara perempuan di kamar depan pojokan tadi, serta mendengar suara apa ya, interaksi seperti jeduk gitu di belakangnya almari gitu loh. Secara keseluruhan oke sih lokasi ini. Horornya dapat ya. Dari awal aku merinding. Bau wangi yang menyengat banget. Waduh, aku terlupa ya. Ini ada apa ya? Wisuda Sarjana tahun 1992, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Dr. Anda Erma Latifah Diba, kayak gitu. Ini apa? Apa ini yang tadi bau wangi? Ini apa ya? Rose water. Rose water. Sebentar, ini apa ini? Terbuat dari sari bunga, menyegarkan, digunakan untuk mencampur latulip fish. Aduh, aku nggak mudeng malah beda kayak gitu. Teman-teman, aku penasaran dengan satu kamar ini tadi. Kita coba masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seperti jeduk gitu tadi. Dan tadi masuk itu baunya wangi banget. Tapi ini udah gak ada wangi-wanginya sama sekali ya. Oke, kita keluar dari lokasi ini, teman-teman. Rumah tua, rumah bekas seorang dokter ya. Keren sih. Ada berkas termosnya juga di sini ternyata. Aku tadi nggak salah ingat ini, nggak salah lihat loh. Ada bekas termosnya guys. Ngapain juga aku masuk ke sini lagi ya? Tadi kan udah gitu loh. Kemudian di bagian sini ada bekas lampu-lampu yang kayak gitu. Oke, kita keluar saja. Jadi memang aku seperti mendapatkan beberapa interaksi ya sebenarnya, ataupun mendengarkan suara-suara yang menurut aku ganjil juga. Ada suara perempuan, kemudian ada suara seperti apa ya, jeduk gitu di belakang almari, dan baunya itu wangi banget ya, masuk kamar di pojokan tadi guys. Oke, mungkin kita langsung cut explore saja karena ini sudah mendekati waktu subuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video VRK Explore berikutnya guys.